Halo, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya hari ini. Sebelum memulai presentasi, saya mau tanya nih, tahu nggak sih kalau Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem, sudah memperbolehkan beberapa kampus di Indonesia untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka? Sudah, cuman belum tahu kelanjutannya bagaimana. Oke, berarti secara garis besar udah tahu ya. Benar banget nih teman-teman. Dilansir melalui kompas.com, Pak Nadiem memang sudah memperbolehkan kampus untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Namun tidak semua kampus ya, hanya kampus yang berada di wilayah PPKM level 1 sampai 3 saja yang bisa tatap muka. Jadi yang di wilayah level 4 belum diperbolehkan. Walau begitu, bagi kampus yang sudah diperbolehkan untuk tatap muka pun tetap ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi. Dan juga keadaannya berbeda dari sebelum pandemi. Maka dari itu, hari ini saya, Velia Permatasari, akan memberikan presentasi mengenai dilema kuliah offline. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 ini bermula saat awal 2020, dan virus ini dapat menular jika kita berkontak langsung dengan penderitanya. Maka dari itu, perkuliahan pun dilaksanakan secara online. Sudah 3 semester lamanya kita sebagai mahasiswa melaksanakan kuliah secara online, yang artinya kita sudah tidak pernah bertatap muka selama kurang lebih 1,5 tahun lamanya. Perubahan dari pembelajaran secara offline menuju online ini tentu saja memunculkan banyak kendala, baik dari pihak mahasiswa maupun dosen. Kendala yang paling utama adalah ketidaksiapan baik mahasiswa maupun dosen dalam menjalankan perkuliahan secara online. Dosen harus menyiapkan materi dan pembelajaran yang baru, dan mahasiswa pun harus fokus terhadap pembelajaran yang diberikan oleh dosen. Kendala yang lain adalah jika biasanya dosen dapat melihat secara langsung kegiatan mahasiswanya saat beliau menjelaskan mengenai suatu materi, namun hal ini tidak terjadi di kelas online, karena kebanyakan mahasiswa menggunakan fitur off-cam, sehingga dosen tidak dapat melihat apa yang sedang mahasiswanya lakukan. Terlebih lagi, perkuliahan online ini dilaksanakan saat mahasiswa berada di rumah. Hal ini sangat mungkin untuk membuat mahasiswa menjadi tidak fokus karena fokusnya terbagi, seperti misalnya ada TV yang menyala di depannya atau orang tuanya meminta bantuan saat kelas sedang berlangsung. Bahkan mungkin lebih parah, laptop atau handphonenya ditinggalkan begitu saja saat sedang melakukan kelas online dan melakukan hal lain seperti memasak bahkan tertidur. Selain itu, kendala yang lain adalah mahasiswa menjadi sulit fokus kepada materi yang diberikan oleh dosen. Terlebih lagi, ada beberapa mata kuliah yang memang membutuhkan praktikum, dan jika praktikum ini dilakukan secara online, maka akan sulit bagi mahasiswa untuk memahami materi tersebut. Lalu ada pula kendala internet bagi dosen maupun mahasiswa. Namun sepertinya lebih fatal untuk mahasiswa ya, karena jika mereka tidak bisa menggunakan akses internet, maka mereka tidak dapat join Zoom dan akan dikatakan alfa oleh dosen. Lalu jika sudah melewati batas absen yang menjadi hak mereka, maka mereka tidak dapat mengikuti ujian akhir semester dan berujung kepada tidak lulusnya mahasiswa tersebut di mata kuliah tertentu. Karena banyaknya kendala inilah, Pak Nadiem mengusulkan wacana untuk memulai pembelajaran tatap muka. Jika melihat dari sudut pandang kesehatan, ada beberapa perbedaan yang harus dilakukan saat kita melaksanakan perkuliahan tatap muka agar kegiatan ini dapat berjalan dengan efektif. Selain menjalankan protokol kesehatan, baik mahasiswa maupun dosen harus menjalankan vaksinasi COVID-19. Vaksin ini menjadi kendala karena masih banyak mahasiswa maupun dosen di Indonesia yang belum divaksin. Dilansir pada medcom.id, hanya beberapa kampus saja yang dosennya sudah hampir 100% tervaksinasi. Terlebih lagi, menurut Bapak Nizam selaku Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, vaksinasi dosen antar daerah belum merata. Jadi masih banyak dosen dan mahasiswa di Indonesia yang belum mendapatkan dosis vaksin COVID-19. Lalu bagaimana solusi dari masalah ini? Tentu saja dengan mempercepat vaksinasi bagi dosen maupun mahasiswa. Hal ini dilakukan agar pembelajaran tatap muka dapat segera dilaksanakan dengan aman dan nyaman, karena melakukan vaksinasi merupakan bentuk perlindungan diri dari virus COVID-19. Maka dari itu, jika ingin cepat-cepat kuliah offline, yuk segera vaksin. Sekian presentasi saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.